A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bertemu lagi di dalam IG Live Self Inquiry and Philosophy, di mana kita berbincang tentang apapun, namun dalam perspektif self inquiry dan philosophy. Secara singkat, filosofi adalah atau filsafat atau falsafah atau filosofi adalah sebuah upaya untuk memahami realitas. Dalam hal ini menyangkut subjek dan objek dalam berbagai bentuknya secara apa adanya. Jadi filsafat itu juga sebenarnya melihat apa adanya ya Bang Damai. Yeah, dia clear thinking gitu. Apa sih sebenarnya ada, melihat yang ada, memahami yang ada, memikirkan yang ada, itu banyak banget kan. Jadi dari yang ada itu, dari realitas, dari keberadaan atau wujud, itu bisa kita uraikan banyak sekali gitu. Dan tidak hanya filsafat, di sini kita memakai pendekatan self inquiry, yang berarti kita mengaitkan topik pembahasan kita itu dengan diri kita, terutama pengalaman yang langsung, direct experience mengenai topik tersebut gitu. Dan dari yang sepele hingga yang dianggap bombastis dari pemahaman sehari-hari kita pernah membahas tentang apa ya, galau, itu sepele, hal-hal yang biasa sehari-hari kita, tapi juga pernah membahas kiamat gitu. Lompatannya jauh sekali ya. Tapi itulah, ini dibawakan secara santai, tidak mengerti juga nggak apa-apa, dan makanya tadi kita hening kan untuk mengosongkan dulu gitu. Karena aku dan Bang Dame setiap ngobrol di sini itu kayak kita nggak bawa apa-apa, cuma flowing aja apa yang terjadi, apa yang muncul selama kita berdialog, itulah konten kita gitu. Tidak ada rencana sama sekali. Paling tema aja. Untuk malam hari ini, episode ke-89, alhamdulillah tema kita adalah mungkin yang secara spontan teman-teman akan mikir, aduh, ngapain kita bahas ini gitu ya. Judulnya hidup dalam matriks. Matriks yang disebut di sini tentu saja merujuk pada apa yang dipopulerkan ya oleh film The Matrix tahun 1998 itu. Meskipun istilah itu sebelumnya sudah ada, tapi kayak baru dilantik kali ya secara resmi sebagai kata yang akan kita gunakan untuk merujuk kepada apa sih sebenarnya matriks itu. Jadi matriks itu secara sederhana yang biasa dipakai di diskursus populer kita itu merujuk kepada kekuatan atau jejaring yang tak terlihat gitu ya. Jejaring tersembunyi yang mengendalikan kita, hidup kita gitu. Dan kalau teman-teman ingat di dalam film itu kan matriksnya itu kata salah satu karakter yang menjadi guru protagonisnya, namanya Morpheus. Matrix itu di mana-mana. Matrix itu adalah cara kita makan, cara kita bekerja, cara kita mengendarai transportasi, cara kita berjalan. Jadi benar-benar imersif kita di dalam Matrix, atau mungkin Matrix yang imersif di dalam kita. Dan terungkap ternyata di dalam film tersebut, Matrix itu membutuhkan energi, gitu kan istilahnya. Energi kita, dan kita itu ternyata, si Neo di film tersebut, diperankan oleh Keanu Reeves, ternyata mereka, dan dia salah satunya, itu adalah
orang-orang yang dijebak di dalam istilahnya itu tabung kayak tabung inkubasi gitu ya, tabung yang di dalamnya ada lendir gitu. Jadi benar-benar kayak di dalam keadaan tak sadar gitu. Dan disedotlah energi vitalitas kehidupan itu dari tubuh kita, dari jiwa kita, yang menghisap itu matriks, mesinnya itu. Nah, tapi yang menarik adalah gini ya, sudah jelas gitu kalau kita baca secara rinci, secara seksama, di dalam film tersebut yang dimaksud matriks itu adalah dunia kita. Dunia tanpa ada spesifikasi lebih lanjut gitu. Namun yang menarik adalah ya teman-teman sekalian, Bang Dame, ini bahkan populer di kalangan Gen Z. Jadi tidak ada kata-kata tidak relevan tentang ini gitu. Terutama dalam bentuk teori-teori konspirasi gitu. Pokoknya teori konspirasi mulai dari flat earth, mulai dari anti vaksinasi, apapun itu sebutlah namanya, itu kerap kali menggaungkan kalimat keluar dari matriks gitu, Bang Dame. Ayo kita keluar dari matriks. Ayo kita bangun dari tidur gitu. Bangun dari mimpi. Karena kita selama ini telah dikelabui oleh sebuah organisasi rahasia yang diam-diam menjadi dalang. Kita ini adalah boneka-boneka gitu loh. Dan tentu saja kalau organisasi ini berbentuk rezim politik ya kan, itu lebih seru lagi itu pembahasannya. Nah tapi kita kayak otomatis memikirkan itu seakan-akan ada orang-orang yang kita nggak tahu identitasnya siapa, diam-diam itu mengendalikan kita gitu. Kita itu semacam tali-tali ada di atas, kita adalah boneka gitu kan. Bahkan apa yang kita sebut sebagai kehidupan sehari-hari itu udah diwarnai oleh informasi-informasi yang mereka cekoki kepada kita. Itu apalagi melalui media-media gitu kan. Dan tampaknya ini semakin relevan kita membahas ini ketika kita memasuki suasana politis ya. Jadi terutama orang Indonesia gitu. Tapi bukan hanya itu gitu kan. Nah, yang aku lihat dari penggunaan populer kata matriks itu kadang suka melenceng dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh sutradara film Matrix. Dan teman-teman, film Matrix itu sendiri juga terinspirasi dari seorang filsuf namanya Jean Baudrillard. Itu di adegan pertama itu ada bukunya, judulnya Simulation and Simulacra. Simulacra and Simulation itu. Dan dia memang apa ya, kayak film Matrix itu adalah ilustrasi dari pemikiran beliau. Karena itu para filsuf atau orang-orang yang sudah akrab dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan fundamental yang mengakari, yang menjadi akar masyarakat dan bahkan peradaban, mereka nggak kaget gitu dengan konspirasi bahwa mungkin dunia ini adalah simulasi gitu. Justru yang yang kemakan tanda petik, meskipun ini cenderung negatif ya, oleh ide-ide bahwa kita kayaknya hidup di dunia simulasi nih gitu. Itu adalah orang-orang yang tidak akrab dengan ide-ide tadi gitu. Kalau para filsuf, para cendekiawan gitu, bahkan pujangga lah, jelas banget ini simulasinya dari hal mana gitu ya. Ini banyak kita bisa membahas ya. Kita akan mungkin nanti mengangkat kasus-kasus. Intinya sih ya, ini adalah salah satu episode dari sederetan episode yang membahas Big Other, Bang Dame. Ujung-ujungnya gitu. Kita bahas Big Other. Kita bahas, karena menurutku sendiri ya secara personal, ketika ya mengobservasi banyak kasus fenomena anak muda dan membaca banyak literasi tentang itu. Kalau anak muda mau masuk ke dalam clear thinking ya, masuk ke dalam filosofi, itu memang pertama-tama menyadari bahwa ada jejaring tak terlihat gitu. Ada yang tak terlihat itu mempengaruhi kita, dimensi yang melebihi, yang beyond material.
Bahkan cara pandang kita, cara kita memaknai objek-objek material itu sudah selalu dipengaruhi oleh yang tak terlihat itu, gitu. Nah, menyadari ini aja udah cukup, ya oke, mungkin tidak cukup ya, tapi bisa menjadi batu loncatan, batu pertama, langkah pertama untuk mendalami kehidupan. Dan terakhir teman-teman, ini bukanlah sebuah gagasan besar, abstrak jauh, enggak. Menurutku, ini justru adalah yang terungkap ketika kita malah lebih seksama memperhatikan apa yang sepele. Contohnya kita komunikasi nih, itu sampai sekarang seru gitu di pikiranku untuk apa ya? Untuk mendalami. Kan kita ngobrol aja nih saat ini, itu kan biasa banget gitu. Tapi sebenarnya kita ngomong dengan siapa? Terlihat jelas ketika kita kayak kita membenci seseorang tanpa ada orang itu di sekitar kita. Kita membenci orang dengan hanya melihat namanya di WhatsApp tanpa bahkan tidak ada PP-nya gitu loh. Kok bisa cuma nama itu bisa? Nah itu loh. Itu bagiku misteri yang asik gitu. Itu biasa-biasa aja, enggak wah tentang apa, tentang luar angkasa, kosmologi, enggak kan? Itu sehari-hari teman-teman, tapi wow gitu. Extraordinary. Belajar asing terhadap apa yang familiar. Aku rasa itu menjadi sikap kita dalam perbincangan kali ini. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan langsung saja taruh di kolom komentar ya. Sekian dari aku pendahuluanku, kepada Bang Dame dipersilakan. Oke. Ya. Terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita bisa berbincang-bincang santai. Saya membayangkannya ini saya dan Arif lagi ngobrol di kafe, ada yang ikut nimbrung gitu kira-kira. Yeah. Kopinya di rumah masing-masing atau yang dibawa dari mana gitu, Starbucks. Terima kasih Bang Arif pengantarnya. Setidaknya itu sudah bisa membantu teman-teman melihat konteksnya gitu. Saya mulai membawanya dari sini, Bang Arif. Jadi metrik itu semacam, kalau tadi kan secara kosmologi jejaring tak terlihat. Bisa juga sebetulnya satu pola permainan. Ya, jadi sekarang kita akrab dengan pola permainan di dunia sosmed, gitu. Ya kan? Kalau kita masuk di dunia TikTok, maka kita akan ikut pola mereka. Ya kan? Tiap hari harus nongol gitu ya. Ada yang dagang, ada yang nari-nari, bahkan politician juga sekarang masuk TikTok gitu. Ada ustadz juga, ada pastor, macam-macam gitu. Jadi itu TikTok. Ada IG, ada Twitter dan seterusnya. Itu saya suka nyebutnya ini digital matrix. Jadi ada sistem yang mengatur, bukan cuma secara teknis internetnya, aplikasinya, tetapi emosi-emosi yang dipengaruhi di situ gitu, ya kan? Jadi karakter TikTok itu ada secara psikologi bisa kita perhatikan juga gitu. Ada juga ya budaya Batak, budaya Jawa, budaya Cina, budaya di Afrika itu kan sudah ada semacam matriksnya gitu, pola-pola, aturan-aturan yang orang bersikap etik tidak etik. Sekarang kan lagi populer istilah etik dan tidak etik gitu. Kita masuk dalam permainan itu, yaitu sebut saja metrik sosial, atau kalau Bang Arif suka nyebut itu big other gitu. Kamu kalau lulus sekolah harus kerja, setelah kerja gaji pertama undang kita dong gitu. Terus kalau sudah mulai ini kerja itu cari pasangan biar nikah. Setelah nikah kapan punya anak? Itu kan kayak ada yang tak terlihat menuntut kita gitu.
Kemudian secara negara juga ada permainannya sendiri, ada rule-nya. Antar negara ada peraturan dagang, ada pengaturan keamanan dan seterusnya. Terus kalau itu kan di-create oleh partisipasi pikiran individu-individu yang ada dalam permainan itu. Jadi metrik itu sederhananya teman-teman, permainan yang sudah ada yang membuat permainan itu, ya. Jadi kalau kita mau lebih hakiki, ada juga permainan atau pola sistem pada tubuh kita gitu. Saya sebut itu metriknya tubuh kita. Jadi darah mengalir, jantung memicu gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi ada matriksnya tubuh ini gitu. Nah, ada juga sistem yang mengatur semesta ini. Ya, itu bukan teori konspirasi itu Bang Arif. Ya, kita suka mendengar istilah hukum rimba gitu Bang Arif. Siapa yang paling kuat dia yang jadi penguasa di situ. Nggak berlaku di situ sistem demokrasi Bang Arif. Nah itu. Jadi matriks ini banyak di mana-mana. Tapi ada satu sistem yang mengatur orkestra semuanya ini. Nah disinilah agama datang menyingkap itu Bang Arif. Ya, agama. Itulah sebetulnya hidup ini adalah permainan. Ya. Bahkan mereka yang sudah keluar dari permainan itu Bang, itulah yang disebut orang yang sudah mengalami penyingkapan atau metafisika, pengalaman metafisika. Jadi fisika itu kan terkenal dengan fisika Newton. Jadi aturannya ada hukum gerak, ada hukum materi, ada kecepatan, ada ruang dan waktu. Tapi begitu mulai pada entitas partikel yang atom, hukum-hukum fisika Newton itu nggak berlaku di situ Bang. Mulai ada satu penelitian dari para fisikawan kuantum itu, keterlibatan subjek gitu, sang kesadaran, observer kalau mereka nyebut itu observer. Jadi kalau saya maunya itu partikel, dia jadi partikel. Sang pengamat maunya saya maunya itu gelombang, jadi gelombang dia gitu. Nah disitulah dari penemuan dari ahli fisika itu sederhananya itu, rupanya sistem semesta ini pengaruh atau jadi ada transformasi Bang dari pengamat menjadi partisipan gitu. Ya, yes. Kan? Kalau bahasa agamanya ini teman-teman, tadinya kita diatur oleh takdir, kita ikut, ya hamba lah gitu. Nah, begitu kita sadar, ternyata saya termasuk juga berkontribusi mengatur permainan ini, itu disebut khalifah kalau bahasa agama. Khalifah itu kan wakil. Jadi ya the manifestation of God dalam permainan ini. Nah balik kepada film Neo itu Bang, dia kan ada dua karakter sederhana, Anderson sama Neo kan. Yes. Anderson itu kayak Dame sehari-hari lah gitu. Sehari-hari teman-teman itu Anderson itu kita punya kebiasaan bangun pagi, kalau ada Free Guy, kalau teman-teman nonton Free Guy di Disney, itu dia monoton kerja di bank gitu kan, bolak-balik itu gitu loh, sampai satu ketika dia merubah pola, setiap dia ke bank ada perampok datang, itu aja kerja tiap hari. Satu hari dia lawan itu perampok itu punya kacamata. Dia ambil kacamatanya, tiba-tiba dia ngelihat ada permainan di balik yang tampak. Di balik yang tampak sehari-hari itu rupanya ada gamenya gitu. Dan itu rupanya dahsyat gitu. Kebayang nggak? Nah, si Neo ketika dia ketemu pembimbingnya itu namanya Morpheus, kalau dikit itu guru lah gitu.
atau protagonisnya itu. Kalau yang antagonisnya kan Smith gitu kan, Agent Smith. Nah ini saya selagi membawa film itu bahwa metrik itu ada nyata dalam kehidupan kita, sadar atau tidak. Kita adalah Anderson yang ya dia kan dihadapkan pada dua pilihan, dia dikasih pil biru sama pil merah kan bang. Kalau kamu makan pil biru, maka kamu akan kembali ke kebiasaanmu sehari-hari. Kalau nggak salah gitu ya. Betul. Tapi begitu kamu memakan merah, kamu tidak pernah bisa lagi seperti Anderson itu. Ya. Nah di situlah akhirnya dia makan pil merah itu, tiba-tiba dia bisa melihat asal usul manusia gitu loh. Kalau di situ kan mesin gitu. Kalau di kita itu ya kalau sekarang ini, oh asal usulku itu adalah my source gitu. Nah kalau kita bawa sekarang itu realitasku itu sebenarnya bukan badan. Realitasku itu bukan personality saya. Hakikat diriku itu bukan status sosialku sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai pejabat. Hakikat diriku itu ternyata adalah yang menciptakan semesta ini. Hakikatku itu adalah roh. Nah, Neo menemukan itu. Nah, disitulah digambarkan dia mengalami pertapaan kan. Oh, dia belajar dulu bagaimana bersimulasi di imajinasi, karena nanti dia akan menyadari dia kembali ke dunia semuanya ini adalah imajinasi. Itu kan Bang Arif suka tuh teman-teman, kalau teman-teman ikutin self inquiry and philosophy IG Live, di mana sebetulnya kita hidup itu. Selama ini kita hidup di dunia fisik, bukan. Kita interaksi itu di dunia imajinasi loh, makna-makna kalau Bang Arif bilang. Ya kan? Teman-teman sekarang dengarkan suara melalui HP-nya dan seterusnya, pakai headset dan seterusnya. Dan teman-teman melihat, kalau buka mata itu ada gambarnya di HP, padahal sebetulnya teman-teman lagi mendengarkan ada dialog imajinal ini. Ya. Kalau kita sudah mulai pelan-pelan awake, gitu, bangun, gitu, ngeh gitu tadi Bang Arif, ya menyadari ada sistem sosial yang mendikte kita keluar dikit-dikit dari situ, itu sudah bentuk glimpses gitu, atau oh bangun sampai nanti di level tertentu kita menyadari bahwa ketika badan ini kita sebut mati, expire, ya oke, kita keluar dari permainan pakai badan, tapi masih ada permainan berikutnya yang di dalam diri kita itu ada curiosity, ada ingin tahunya gitu. Nah di sebelumnya kan pernah kita bahas juga tuh pertanyaan yang tidak bisa dihindari 4. Saya dari mana? Sumberku apa? Bahasa agama kan Allah. Tapi kalau bahasa self inquiry atau filosofi kan berpikir mendalam. Kalau self inquiry dia direct Pak, hakikatku apa? Tubuhkah, pikirankah, perasaankah, emosikah, personalitikah, ingatankah? Kalau semua itu tidak ada, aku masih ada nggak? Itu salah satu cara keluar dari metrik. Morpheus itu sudah duluan tahu cara keluar dari metrik. Maka dia bisa ngajarin nih Anderson, malah jadi Neo. Jadi kalau kita udah ketemu seorang guru, nah sebuah guru kan orang yang sudah cahaya. Dia bisa membantu kita keluar dari matriks. Matriks 1, metrik sosial, metrik personality, metrik digital, metrik budaya. Kita keluar sampai ke hakikat diri kita, baru kita masuk lagi ke metrik sosial itu Bang. Jadilah kita anak soleh gitu. Jadi Al-Quran juga nyebut ini, metrik itu adalah permainan sistem yang nggak bisa kita tolak gitu teman-teman. Ya kalau metrik semesta ini adalah hukum alam, sunatullah. Itu ilmuwan kan menemukan itu. Hukum energi gitu kan. Hukum sebab akibat, tabur tuai, hukum tarik menarik, law of attraction. Kalau di
apa namanya bukunya Greg Braden yang Divine Metric kan? Yes, Greg Braden. Butterfly effect misalnya, kepakan kupu-kupu di Afrika itu bisa mempengaruhi gempa di Jepang gitu. Jadi kalau kita sudah menyadari hakikat diri kita, maka kita mulai pelan-pelan bisa berpartisipasi dalam permainan, saat yang sama juga bisa sebentar-sebentar mundur gitu, retreat, berjarak dari permainan. Saya nyebut juga ada metrik personal, Bang Arif, pikiran kita. Jadi trauma itu kan permainan di pikiran kita itu kan banyak tuh, itu saya nyebut metrik personal gitu. Nah, seluruh semesta ini yaitu disebut divine matrix. Ya, sistem semesta ini itu ada sistem yang rapi gitu. Kok nggak tabrakan ya antara planet satu sama yang lain? Kok ada satu momen hujan, matahari terbit, wah orkestra ini luar biasa. Terus belum lagi pengalaman mimpi teman-teman, pengalaman mimpi. Mimpi punya sistemnya sendiri. Mimpi dalam mimpi gitu. Nah, analogi dunia digital sekarang cukup banyak membantu kita untuk bisa memahami banyak metrik-metrik yang perlu kita mau masuk metrik itu enggak gitu. Nah, kalau tadi Bang Arif mengajak supaya langsung setelah dialog ini teman-teman jadi refleksi, kontemplasi bersama masing-masing adalah apa sih yang membuat aku terintimidasi dari kehidupan sehari-hari? Ada kalau dia kerja ada sistem yang mengatur dia, gimana saya bisa selaras? Apa saya cocok di metrik ini, permainan ini? Terus kalau diajak kepada matriks politik gitu kan, matriks politik itu misalnya Bang Arif, apa 20% apa itu? Yang bisa threshold gitu ya. Oh iya. Threshold, iya. Itu ya politikus bikin, terus mereka juga harus mematuhi itu. Konsekuensinya adalah bla 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 bla. Jadi kita tidak bisa di sebuah negara, kita tidak bisa keluar dari nggak mau bayar pajak misalnya, pakai KTP, pakai kartu keluarga, pakai SIM, paspor, iya kan? Nah tapi kalau mau sampai kepada hakikat dari metrik besar ini, itu yang disebut kalau Aristoteles atau Plato, ya Socrates, atau kalau di Islam itu Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, itulah metafisika gitu. Jadi meta melampaui fisik gitu. Sehingga kita jadi melihat ada jejaring nama-nama Tuhan yang bekerja di balik semesta ini. Ada jejaring sunnatullah gitu. Ada jejaring A'yan Sabitah gitu kan, apa prototipe ilahi gitu kan. David Bohm kan juga menjelaskan kan, yang kalian lihat ini adalah proyeksi dari ada realitas lain loh, itu David Bohm ngomong gitu, sahabatnya Einstein gitu. Jadi nah kalau dalam konteks motivation itu biasanya kehidupanmu sehari-hari adalah proyeksi dari pikiran bawah sadarmu, kayak gitu-gitu loh Bang Arif, ya kan? Kehidupanmu sehari-hari yang nampak secara fisik adalah proyeksi dari batinmu, inner life, outer life gitu. Jadi selama kamu tidak memeriksa inner life-mu, ya di batinmu, periksa pelan-pelan dengan sadar, dengan tanggung jawab, dengan kesadaran sungguh-sungguh, maka metrikmu yang nampak secara lahiriah itu tidak akan pernah bisa berubah. Jadi manusia ini ada possibility, ada potensi untuk bisa menjadi pengamat sekaligus partisipan dalam permainan hidup ini. Jadi pengamat dulu, baru dia jadi partisipan. Kalau bahasanya David Bohm. Ya, jadi pengamat sekaligus partisipan. Pengamat yang paling bisa kita latih adalah
Kalau kita yang tadi Bang Ari bilang, kita kesal sama seseorang hanya karena ngeliat namanya, hanya karena ngeliat postingannya, kita ribet di kamar gitu, nggak bisa tidur coba. Jadi kita sebetulnya menderita karena apa? Bisakah kita mengamati manuver-manuver, fragmen-fragmen di imajinasi kita, penilaian-penilaian di pikiran kita tentang sosok itu? Yang sosok itu yang kita keselin itu sudah tidur di rumahnya ngorok gitu. Apalagi kalau dalam konteks sekarang kan beda pendapat bisa musuhan, itu kan satu framing yang dibentuk, dan ketika manusia tidak awake gitu, tidak awakening, sehingga dia tidak bisa clear seeing gitu, dan nggak bisa keluar dari metrik itu, Bang. Ini sepertinya anak muda suka nih kalau dikasih istilah begini nih. Jadi ya kalau dia membuka diri ya, kadang-kadang dipaksa membuka diri setelah ada benturan sana sini. Itu Bang, jadi ada catatan saya itu teman-teman, jadi hidup dalam metrik itu kita sedang belajar untuk, oh ada energi yang mengatur semesta ini. Ada sang pengamat cosmic intelligence boleh dibilang dalam permainan ini. Ada divine matrix, ada digital matrix dengan macam-macam aplikasinya, ada personal matrix dengan segala karakternya, ada social matrix, yaitulah budaya, ada sistem di tubuh kita gitu. Itu kan satu keseruan. Nah, pelan-pelan kematian itu maknanya berubah loh teman-teman. Wah, saya tidak mau lagi, kan dulu ada tuh influencer kan, aku nggak mau lagi upload di YouTube gitu. Dia berhenti jadi YouTuber, nah, berarti mati personality di situ. Saya berhenti bermain di TikTok, ya udah dia mati, personalitinya mati. Tapi bukan berarti secara hakikat dia udah mati, enggak. Tapi ada orang dia sudah expire jabatannya, tapi nggak mati-mati di pikirannya gitu. Itu yang post-power syndrome tuh. Itu hantu, nggak bisa. Ya, jadi hantu itu. Nggak bisa turun panggung. Dia terus pakai baju Superman gitu. Dia nggak ganti jadi Clark Kent gitu. Iya. Nah ini kan penting nih untuk balik lagi, kita self inquiry itu sangat menolong teman-teman. Siapa sebetulnya aku yang bermain dalam panggung ini? Nah, itu boleh. Sebelum siapa sebetulnya aku yang bermain di panggung ini? Terus pertanyaan filosofinya adalah, ini permainannya realitasnya apa nih? Apa pola-pola yang bekerja di balik permainan ini? Siapa key personnya gitu? Siapa kingmakernya? Kingmaker gitu kan? Itu tuh menarik itu untuk jadi satu, satu penelitian pribadi masing-masing. Dan manusia, insan itu dikasih karunia untuk bisa keluar dari matriks. Nah setelah dia bisa keluar sementara melalui pertapaan, melalui enlightenment, melalui ya macam-macam self inquiry, kalau kita di sini menekankan ya mensarankan, baru kembali ke permainan tapi sudah sadar. Jadi Neo tetap turun ke metrik, tapi sudah tidak terkecoh gitu. Dia sudah bisa berhadapan dengan Agent Smith. Dia sudah bisa menghadapi yang selama ini sebagai musuh-musuhnya gitu loh, dalam peran-peran itu. Betul. Itu Bang Arif. Ya. Seru juga ini. Alhamdulillah. Iya, oke. Banyak nih. Ini ada komentar loh sebenarnya nih. Oke. Coba kita baca yang pertama ya. Yang pertama itu dari Pradipta Aryawa 9. Assalamualaikum Bang Dame dan Arif. Sebelumnya ingin bertanya, apakah hidup kita ini seperti sebuah algoritma? Ini pernah kita bahas. Ya, algoritma apa maksudnya?
algoritma hidup di dunia digital. Ya itu tadi seperti Bang Dame bilang, memang masa digital ini memberi kita banyak sekali persenjataan kata-kata gitu, atau perangkat untuk merumuskan, mengimajinasikan Analogi ya, sebenarnya apa gitu. analogi. Ya. Jadi algoritma itu, ya memang ada algoritmanya hidup ini gitu. Algoritma itu termasuk budaya, ya kan? Kita budaya Indonesia, budaya ya. Padahal masih pada level ini kan, masih pada level yang bahkan antar suku, antar keluarga aja punya algoritmanya sendiri, ya kan? Gitu. Tapi memang yang paling penting sih, kalau menurut aku ya, tadi menyadari bahwa kita juga pernah bahas sebenarnya, dapat konklusi ini di satu episode, tapi aku lupa yang mana, bahwa person-person, identitas itu punya dunianya sendiri, punya masa lalunya, punya masa depannya sendiri. Dan mereka itu terhubung ke dalam masa lalu, masa depan kolektif, big other itu, gitu. Kalau kita mengaktifkan satu person, dia otomatis masuk ke dalam dunia tertentu karena dia sepaket dengan dunia itu. Dunia ini pun juga adalah bagian dari dunia yang, misalnya tadi, aku udah mau pensiun dari jadi YouTuber, tapi kan bisa jadi hantu gitu ya. Nah, ini berhubungan juga dengan topik kita sebelumnya tentang hantu itu. Bahkan ya, sebenarnya gara-gara aku cukup dalam berkecimpung di dalam topik tentang ini gitu Bang Dame, akhirnya ini diangkat juga jadinya tentang Matrix ini gitu. Karena apa yang kita pikir personal itu cuma satu, ternyata dia itu kayak, kalau di dalam fisika kuantum kita pikir itu partikel, sebenarnya medan gitu. Dia itu sebenarnya gelombang, luas dia itu. Jadi person misalnya Arif itu bukan jari ini gitu, tapi dia meluas, dia itu, karena itu banyak sekali hantu-hantunya, mulai dari masa lalu, masa depan. Jadi ada yang tidak kita sadari membentuk kita. Di psikologi itu kita sebut alam bawah sadar, kesadaran. Bahkan ada trauma transgenerasi. Dan ini studi tentang itu banyak sekali gitu. Ya. Sorry Bang, ada yang menarik tadi gitu. Waktu Bang Arif bilang misalnya ya, kalau orang yang pernah mengikuti mempelajari bahkan mengalami praktek hipnoterapi atau buku yang saya sarankan itu Journey of Soul ya teman-teman, yang ditulis Michael Newton, itu ketika diregresi satu klien, misalnya katakanlah hidup dia di zaman Mesir kuno gitu, dia di situ sebagai katakanlah satu petugas penjaga, dikatakan begitu. Melalui dia kita bisa tahu cerita zaman itu. Sama seperti misalnya zaman sekarang. Katakanlah tahun 2045 kan, anak-anak muda kan, tiba-tiba ada satu orang diregresi, dia bisa melihat tahun 98 Bang Arif. Kalau Bang Arif nggak tahu tahun 98. Iya. Demo besar-besaran menurunkan rejim. DPR itu, gedung DPR, MPR itu diduduki gitu. Ada yang diregresi yang hidup di zaman itu. Tahun 2045 loh ini. Melalui dia, kita bisa tahu banyak hal. Atau diregresi tahun 2020 COVID gitu. Melalui dia bisa bercerita dari sudut pandang dia, big other, tentang COVID. Oh, zaman itu ada kepanikan massal, ada ini, ada itu, gitu. Nah, itu diteliti. Nah, tapi supaya sahabat-sahabat yang mendengar ini jadi satu semacam kagum dengan kehidupan manusia ini, ya mulailah dari hal-hal sederhana teman-teman. Matrix saya pribadi apa, pelajari aja pola saya dari bangun pagi, cara saya menata kamar, cara saya makan, apa yang saya makan, olahraga yang saya pilih gitu.
Ya. Saya suka mengamati juga teman-teman, contoh ya, ini contoh aja, ini kan juga sudah kita tonton. Ketika misalnya Deddy Corbuzier jadi magician sampai top, itu karakternya beda dan posturnya beda teman-teman. Make up-nya, terus jadi host di hitam putih. Sekarang jadi podcaster. YouTuber, itu beda tuh. Sekarang jadi let call. Jadi masing-masing personality itu punya metriknya sendiri, teman-teman. Jadi itu boleh tuh belajar. Nah, ketika satu personality kita mainkan, dia terkait dengan ya big other gitu, sistem sosialnya gitu. Nah, itu yang disebut jejaring. Iya, karena aku juga jadi ingat ini. Tadi ya, Matrix itu berdasarkan The Matrix, filmnya berdasarkan buku filsuf Baudrillard ya. Judulnya Simulacra and Simulation. Dia membahas bahwa simulasi itu kayak ini deh. Kita sekarang kan hidup di zaman di mana yang namanya kopian dengan yang asli itu nggak bisa ada bedanya. Nggak tahu kita bedanya apa. Kita nggak ada bedanya, bahkan bisa dikopi langsung. Nah itu kopiannya simulasi dari yang asli. Loh, kok bisa? Terus simulasinya, terus yang asli yang mana? Ternyata yang asli juga sudah simulasi akan dirinya gitu. Itu paradoksnya kan. Nah, ini sebenarnya dihidupi sehari-hari oleh para aktor. Ya kan? Iya. Kita pikir dia cuma apa? Ada yang menarik dari seorang sahabat ya, dia juga berkecimpung di dunia teater itu. Acting itu bukan pura-pura gitu loh. Dia simulasi. Nah, simulasi itu berarti dia satu karakter, tapi karakter itu dia punya budayanya, punya personalitasnya gitu. Jadi ada dunia sendiri, pakaiannya, ada pakaian khususnya gitu kan. Misalnya Matrix, Neo Keanu Reeves, kita udah bisa bayangin gitu. Dia pakai kacamata, rambut cepak, pakai jas coat yang warna hitam itu kan. Terus pakai dengan gaya ikoniknya adalah menghindar dari peluru gitu kan. Nah itu loh, tuh. Padahal itu cuma satu karakter, dia nggak dibatasi oleh tubuhnya. Kemana-mana teman-teman. Nah itu loh, itu kan yang menariknya di situ gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nih, pertanyaannya cukup banyak dan menarik nih. Abdul Aziz Dak, yang lebih mengvalidasi pemahaman ini di dunia fisika kuantum itu holographic. Oh iya betul, holographic principle. Itu dicetus pertama kali oleh Wheeler ya, kalau nggak salah. Dia malah gurunya David Bohm gitu, Bang Dame. Aku lupa sekarang gimana. Tapi yang menarik adalah ketika Wheeler itu mulai, intinya dari holographic principle itu gini, dunia kita itu dibangun atas informasi juga gitu, informasi, quantum information. Jadi kita pikir informasi itu suatu makna, tapi juga ada fisiknya gitu. Coba bayangin teman-teman, kok bisa kita kalau masukin, dulu udah nggak dipakai lagi sekarang sih, jarang yang pakai sekarang, DVD gitu, CD. Kok bisa memutar CD itu kan apa ya? Ya udah cuma itu aja, barang itu aja, tapi kok bisa memunculkan sebuah image gitu. Karena di dalamnya itu ya, kalau yang pakai magnet dia ada pola-pola magnetik tertentu yang kalau di-convert jadi image yang kita lihat. Jadi ada pola magnet tertentu yang kalau dibaca oleh alat yang cocok jadi film Matrix. Tuh bayangin. Jadi informasi tentang film Matrix itu dikandung oleh pola-pola magnet itu. Jadi literally informasi itu ada fisiknya, teman-teman. Nah itulah, kayak gitu kan. Bahkan yang fisik itu juga bukan fisik, bukan materinya juga nggak jelas gitu. Nah yang menarik lagi, orang yang sama, Wheeler itu, dia juga memberikan ide tentang tadi seperti yang Bang Lewi bilang, participatory universe, alam semesta yang di dalamnya kita itu berpartisipasi, bahkan dalam keberlangsungan alam semesta itu sendiri, bukan pasif gitu kita. Ya. Jadi kita adalah creation sekaligus creator gitu. Iya. Jadi kata creation, creator, creativity.
Kalau di bahasa Al-Quran itu betul. makhluk, khalik, makhluk. Ya, betul. Kita makhluk sekaligus ada khalik, ada daya khalik di diri kita, kekhalifahan. Bang, ini dahsyat ini, ternyata tidak terasa, ya masih ada beberapa nih, silakan dibacain lagi. Oke. Ini kita secara singkat aja. Bang, bagaimana supaya kita tidak terkena jebakan Matrix? Nah, ini tadi ya, udah. Silakan. Ya, jadi sekali lagi metrik yang sangat langsung kita harus memperhatikan, mengobservasi peran kita di metrik tertentu. Misalnya teman-teman yang main TikTok, kan saya kasih contoh, silakanlah dikembangkan sendiri. Kalau kita jadi mahasiswa, kita punya metrik sebagai mahasiswa, misalnya 5 tahun, karakter kita, cara berpakaian kita gitu. Dan kadang-kadang setelah kita lulus dari kuliah itu, ketemu reunian 15 tahun kemudian, kita kembali menghidupkan matriks itu gitu lah. Tapi sudah dengan kesadaran yang lebih mature gitu lah teman-teman. Jadi gimana caranya keluar dari situ? Itu memang tradisi, kalau bahasa Islamnya itu, Imam Ali berkata, tafakur sejenak, Nabi Rasulullah, tafakur sejenak lebih baik dari ibadah 100 rakaat gitu. Jadi tafakur, retreat gitu, mundur dulu, halwah gitu, silakan. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bang, bagaimana menghadapi persona ego orang lain yang selalu meronta-ronta seakan ingin melibatkan kita dalam fokus penderitaan jiwa lawamah atau amarah mereka? Nah, persona yang kita saksikan pada orang lain itu ada di diri kita yang menanggapinya persona juga. Jadi kita mengamati persona orang lain dengan segala karakternya, sebutlah marah, benci, dendam, ada di diri kita juga yang terusik persona juga gitu. Jadi kita mundur juga dari persona kita itu. Ya, kalau bahasa saya kita ya diam dulu, hening gitu, netral. Nah, itulah pentingnya, ya menariknya kan fisika kuantum sangat menekankan the primary of the observer gitu, keutamaan sang pengamat gitu. Jadi kalau Dani sudah bisa menjadi pengamat terhadap personanya sendiri yang menanggapi persona yang di sana, itu keren tuh. Karena kalau saya bisa mengatasi persona saya yang terintimidasi oleh sosok yang dari sana, atau kita terganggu, maka kita akan bisa mengayomi ataupun mengasuh, menemani persona yang di sana. Oke. Luar biasa. Golden nih, generation. Terima kasih. Iya, ini terima kasih Bang Damai dan moderator sudah membawakan nuansa spiritual yang luar biasa untuk mendongkrak transformasi kesadaran manusia. Terima kasih Namaste. Thank you, terima kasih juga. Ya. Oke, silakan ditonton lagi nanti YouTube-nya teman-teman. Ini seru nih. Kayaknya perlu ada pembahasan ini deh Bang Arif. Apa tuh? Ya, pembahasan ini di Zoom barangkali kapan-kapan ya, tentang. Oh iya. That's interesting. Iya, yang buku itu bagus tuh, What Deep Leap ya, What Deep Leap. Silakan closing statement, Bang. Ya, jadi teman-teman, terima kasih telah ikut berpartisipasi dalam perbincangan ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat jadi ada keterbukaan wawasan lebih luas. Tapi setidaknya konklusi yang saya bisa bagi di sini adalah setiap hari kita hidup di sebuah metrik. Dalam pengertian metrik ini adalah pola-pola jejaring yang bisa kita amati, yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi itu memang permainan, tetapi begitu kita masuk ke permainan itu, kita terdampak oleh permainannya. Kalau kita sudah tidak nyaman, tidak bertumbuh di situ, kita perlu retreat untuk keluar dari permainan itu. Yang kita bisa putuskan, udah persona ini selesai, saya tutup YouTube saya tutup TikTok saya tutup itu. Bisa gitu, dengan sadar, dengan ilmu. Mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa keluar dari metrik besar yang sudah mengintimidasi hidup kita. Ya,
kejadian di Ukraina, kejadian di Palestina, kejadian di sana itu berdampak loh pada kita. Ya sebetulnya tanpa ada sosial media, sebetulnya secara frekuensi itu ada pengaruhnya ke kita. Betul. Karena semua kita ini terhubung. Terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Dame atas closing statement-nya. Sahabat-sahabat sekalian tadi yang bertanya, luar biasa sekali, dan yang hadir di sini tetap menemani kita. Thank you sekali. Jadi sini kita membahas tentang hidup dalam Matrix ya, luar biasa. Dan ini Matrix itu adalah film yang tema-temanya itu selalu dipakai di banyak film-film lain. Kalau aku selalu merujuk satu lagi itu ke film yang hadir sebelumnya, tahun sebelumnya, itu Truman Show. The Truman Show. Iya. Iya kan? Nah, sebenarnya di Matrix juga ada, tapi disebut Glitch in the Matrix. The Truman Show itu, dia baru sadar bahwa ternyata dia hidup di sebuah acara televisi, ketika dia ngelihat kok ternyata sebenarnya monoton itu lagi. Dan ternyata ya kalau diimplementasikan ke dalam hidup kita, itu kita mau mencari tahu lebih dalam, panggilan gitu untuk mempelajari, tadi seperti Bang Dame, aku suka istilahnya, kagum terhadap kehidupan manusia, itu ketika kita melihat kok hidup gue gini-gini aja gitu. Itu sebuah panggilan teman-teman, ketika aduh apa ya, kayak ada yang kurang gitu. Jadi sambutlah rasa-rasa yang kita anggap negatif itu sebagai sebuah undangan untuk ternyata malah lebih apresiatif terhadap kehidupan yang kita pikir, yang kita kutuk pada mulanya itu. Jadi terima kasih teman-teman, semoga kita bisa menyadari yang luar biasa di dalam hal-hal yang biasa. Karena semuanya, everything, all is well. Thank you. Aku sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.